Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melisa Fitri Sasmita, NPM A1C019005. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Apakah anak-anak sudah siap? Jangan lupa disiapkan catatannya ya. Mari kita mulai. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Jika terdapat koefisien yang nilainya sama dengan 1, maka tidak perlu ditulis. Misalnya, 1A ditambah 1B ditambah 1C cukup ditulis A ditambah B ditambah C. Variabel. Pada bentuk aljabar, huruf X dan Y disebut variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Bilangan konstan atau tetap. Selanjutnya suku. Dikatakan sejenis jika memuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Jika keduanya berbeda, disebut dengan suku tidak sejenis. Untuk contohnya, 6X plus 4Y min 3. 6 dan 4 merupakan koefisien, sementara X dan Y merupakan variabel, dan 3 merupakan konstanta. 6X plus 4Y min 3, jumlah sukunya itu ada 3. Sifat-sifat yang berlaku pada operasi hitung bentuk aljabar diantaranya sifat komutatif penjumlahan, sifat asosiatif penjumlahan, sifat komutatif perkalian, sifat asosiatif perkalian, dan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Mari simak video ilustrasi berikut ini. Po senang sekali karena mendapat banyak makanan. Kemudian, Po melihat ke kiri dan ke kanan. Po duduk bersama satu meja dengan ayah Po
dan panda kecil Lala yang senang dengan boneka Tiger. Di depan Ayah Po ada 5 mangkuk bakpao dan 3 piring donat. Di depan Lala ada 3 piring mochi, 1 mangkuk bakpao, dan 2 piring donat. Ada berapa banyak makanan yang ada di atas meja makan itu ya? Nah, ini adalah meja makan yang ditempati oleh Po, Ayah Po, dan juga Lala. Jika kita jumlahkan keseluruhannya, 9 mangkuk bakpao, 7 piring donat, 4 piring mochi, dan 2 buah bakpao Po. Nah, kenapa kita tadi menjumlahkan mangkuk bakpao dengan mangkuk bakpao? Kenapa tidak mangkuk bakpao dengan piring donat misalnya? Kenapa ya? Karena bendanya sama, Kak. Benar sekali, karena bendanya sama. Yang dalam matematika, jika bendanya sama atau variabelnya sama, maka disebut suku sejenis. Mangkuk bakpao tidak bisa dijumlahkan dengan piring donat karena benda atau variabelnya berbeda, yang dalam matematika disebut dengan suku tidak sejenis. Jadi, bentuk aljabar hanya bisa dijumlahkan jika sukunya sejenis. Dari konsep tadi, ayo coba kita temukan hasil penjumlahan bentuk aljabar ini. Caranya, kita jumlahkan variabel yang sama. 3A variabelnya sama dengan 2A, dijumlahkan menjadi 5A. 5A tidak sama variabelnya dengan 4B. Jadi, hasil penjumlahan bentuk aljabar ini adalah 5A ditambah 4B. Lalu, bila bentuk penjumlahan aljabarnya seperti ini, bagaimana ya? Caranya sama, kita jumlahkan yang variabelnya sama. 3AB variabelnya sama dengan 4B, maka dijumlahkan menjadi 7AB. 7AB variabelnya tidak sama dengan A dan 2B, maka hasil penjumlahannya adalah 7AB ditambah A ditambah 2B. Nah, sekarang ayo kita tonton. Untuk mengetahui pengurangan bentuk aljabar, mari simak video ilustrasi berikut ini. Sekarang sudah tahu, di atas meja makan ada 9 mangkuk bakpao, 7 piring donat, 4 piring mochi, dan 2 buah bakpao. Tapi tanpa Po sadari, karena sedang berpikir tadi, Ayah Po dan Lala sudah menghabiskan banyak makanan. Sekarang hanya tersisa 4 mangkuk bakpao, 3 piring donat, dan 2 piring mochi, dan 2 buah bakpao milik Po. Aduh, Po harus cepat-cepat makan ya agar tidak kehabisan. Tapi Po penasaran, berapa banyak makanan yang sudah dimakan Ayah Po dan Lala. Coba bantu Po teman-teman. Wah, banyak juga ya yang telah dimakan oleh Ayah Po dan juga Lala, sehingga hanya tersisa. Cara agar kita bisa mengetahui berapa banyak yang telah dimakan, yaitu dengan mengurangkan banyak makanan sebelum dimakan dengan banyak makanan yang tersisa. 5 mangkuk bakpao, 4 piring donat, 2 piring mochi, 0 karena belum dimakan. Jadi, banyak makanan yang telah dimakan adalah, dari sini kita peroleh pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ayo kita coba menyelesaikan soal berikut. 3A dikurangi 2A. 3A variabelnya sama dengan 2A, dikurangkan menjadi A. Ingat, jika koefisiennya 1 tidak usah ditulis. Lalu soal berikut. Penyelesaiannya adalah karena 2A kuadrat variabelnya A pangkat 2 tidak sama dengan variabel A, maka 2A kuadrat tetap. Lalu min 3A variabelnya sama dengan variabel min 4A. Ingat kembali materi operasi bilangan bulat. Kalau min 3 dikurangi 4 sama dengan min 7. Jadi hasilnya adalah min 7A. Jadi hasil pengurangan bentuk aljabar itu adalah 2A kuadrat min 7A. Itu dia materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. K dalam kurung AX sama dengan K AX. K dalam kurung AX ditambah B sama dengan KAX ditambah KB. Contohnya,
1. 2 dalam kurung P ditambah Q sama dengan 2P ditambah 2Q. 2. 6 dalam kurung AX ditambah BY sama dengan 6AX ditambah 6BY. Pembagian. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut, kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Perpangkatan. Perpangkatan adalah suatu bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak jumlah pangkatnya, atau n kali, yaitu A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak n faktor. apabila pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1 dan penyebutnya yang tidak sama dengan 0. Untuk contohnya,
bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Sekian pembahasan mengenai bentuk aljabar. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.